Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun sedang dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke dalam, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Minggu kita adalah minggu kantate, artinya bernyanyi. Lebih tepatnya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Luar biasa tadi persembahan pujian dari muda-mudi ya, mempersembahkan lagu pujian nyanyian baru bagi Tuhan. Andaikan di sini tadi Pak Presiden Jokowi, Anda sudah dihadiahi sepeda Jokowi. Ya, karena memang itulah yang Tuhan mau, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi bukan hanya hati kita yang baru tiap hari, nyanyian kita juga perlu baru setiap hari. Bukan berarti Kidung Jemaat Buku Ende sudah lapuk zamannya atau kertasnya yang lapuk ya, namun marwahnya tetap baru. Saya ingat dulu kalau muda-mudi atau remaja ke gereja cukup bawa buku Ende, malah lebih tinggi martabatnya buku Ende daripada Alkitab. Kalau sudah dibawa Alkitab, wah ngapa badiah-badiahun. Ya, masa remaja saya ya begitulah di kampung. Bahkan di luar buku Ende itu, wah hadang lagu gereja itu. Seolah-olah lagu dalam buku Ende atau Kidung Jemaat itu sudah dikanon. Itulah yang abadi. Ya puji Tuhan, akhirnya namanya juga roh Tuhan bergerak terus. Di tangan kita sudah ada PKJ. Haleluya. Nah, di PKJ itu sebenarnya itu semua kalau kita simak lagu-lagu Pentakosta itu. Cuman diganti, ada beberapa kata-kata yang diganti. Satu, kedua, kita harus tahu ketika buku Ende disusun. Buku Ende itu berapa nomor ya? Katakan 500. Bukan berarti pada waktu disusun buku Ende itu hanya 500 Ende atau lagu kepada Tuhan. Mungkin ribuan, tapi di antara ribuan itu dipilihlah yang paling tepat untuk kondisi suku Batak, disusunlah buku Ende sebanyak itu. Artinya pada masa itu bukan hanya itu lagu, ada juga lagu-lagu yang baru. Inilah yang diingatkan kepada kita pada minggu ini, minggu kantate. Agama Kristen sangat dikenal dengan istilah agama pemuji Tuhan. Ya. Tidak ada upacara, tidak ada ibadah dalam kekristenan tanpa pujian kepada Tuhan. Ketika kita memulai ibadah, harus ada nyanyian pujian kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa pun, lebih dulu kita memuji Tuhan,
memuliakan Tuhan, menyampaikan sembah puja kita kepada Tuhan. Itulah kekristenan. Nah, perikop ini bercerita tentang nyanyian Musa ketika bangsa itu menyeberangi Laut Merah. Musa yang bernyanyi. Lalu pada ayat 19 pada khotbah ini, nyanyian Musa itu disambut oleh saudaranya perempuan Miriam. Miriam mengambil rebana lalu menyanyikan nyanyian Musa itu. Coba lihat ayat 1 dengan ayatnya yang ke-21. Sama itu sih. Ayat 1 kita baca sama-sama. Pada waktu itu, sama-sama sebentar. Sama-sama. Nah, kita ulangi dulu. Biar saya ikut juga. Pada waktu itu 2 ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan dan bernyanyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kita lihat nyanyian Miriam yang kita baca tadi, ayat 21. Dan menyanyilah Miriam, 1-2 ya. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, para ilmuwan sangat bertolak belakang atau menolak peristiwa penyeberangan Israel dari Laut Merah, Laut Teberau. Mereka berpendapat bahwa pada waktu saya ambil S2, ada seorang penulis dari Italia, Roma. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa orang Israel sebenarnya hanya berjalan dari rawa-rawa. Tetapi karena mereka berhasil, karena begitu hebatnya, mereka lukiskan sedemikian rupa. Karena itu satu peristiwa yang luar biasa. Nah, pada tahun 2010, ada 2 peneliti lagi, Karl Drews dan Viking Han. Mereka ini dari universitas ternama di Amerika. Penelitian mereka menyebutkan bahwa yang disebut Laut Teberau dalam Keluaran pasal 13 itu adalah delta Sungai Nil atau Danau Tanis yang dengan fenomena alam, angin topan beliung yang berhembus sedemikian rupa sampai danau itu atau delta itu, ya bukan danau, bukan laut ya, terbelah sehingga ada waktu bagi umat Israel selama 4 jam untuk menyeberang. Waktu saya duduk di bangku kuliah S2, saya berdebat dengan dosen yang setuju dengan pendapat itu. Dosennya malah dari luar negeri, dari Korea. Inilah penelitian mereka. Dan beberapa teman setuju, bahkan ini dalam disertasi doktornya itu yang diteliti, bahwa itu bukan Laut Merah. Padahal dicatat dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, Kiryat Yansuk menyeberangi Laut Merah. Jelas. Bagaimana saya begitu yakin dan Anda pun harus percaya dengan firman Tuhan ini. Mari kita buktikan. Kalau benar hasil penelitian para ahli bahwa itu bukan Laut Merah, bahwa itu hanya delta Sungai Nil, bahwa itu hanya danau kecil yang bernama Teberau dengan angin kecepatan 96 km per jam. Itu menurut penelitiannya. Ada kekuatan angin yang berhembus sebagai topan dengan kekuatan 96 km per jam. Itulah memungkinkan orang Israel mampu menyeberangi selama 4 jam. Pertanyaannya, kalau benar demikian,
Berarti dasar daripada delta itu, dasar daripada danau itu, tentu tidak mungkin kering kerontang. Pasti berlumpur. Pasti ada kubangan lumpur. Tidak mungkin rata seperti kita ini. Maka kuda-kuda pasti terperosok. Dan kecepatan 96 km per jam angin puting beliung tidak mungkin tidak menerbangkan barang-barang, kain. Apalagi usia, ada yang 70 tahun, ada yang gendong bayi, lintas usia itu menyeberangi. Hampir bahkan lebih dari 2 juta jiwa, 600.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Berarti kalau plus perempuan, taruh 50-50 dengan perempuan, 1.200.000. Anak-anaknya, satu orang punya 2 anak saja, sudah berapa? Menyeberang. Tapi kalau kita baca baik Alkitab ini, kita akan tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya, orang Israel itu sungguh menyeberang dari Laut Merah. Mari kita baca baik-baik. 14 ayat 13. Artinya angin itu terarah, bukan angin puting beliung yang berhembus tanpa arah. Angin itu diarahkan oleh Tuhan semalam-malaman. Jadi bukan langsung terbelah, langsung terbelah, semalam-malaman. Maka lebih masuk akal yang ditulis Alkitab bahwa dalam semalam-malaman kita kipas kain kita di rumah, kering nggak paginya? Kering ya? Semalam-malaman coba yang saya sudah praktekkan di rumah, kipas angin kita hidupkan, kita arahkan ke kemeja kita malam hari, besok udah kering, udah bisa langsung pakai. Daripada yang disebut angin puting beliung dalam 4 jam tidak mungkin kering. Tidak mungkin bisa dilalui nenek-nenek. Tidak mungkin dilalui oleh kereta berkuda. Rodanya pasti terperosok. Kejadian itu sesuatu peristiwa yang tidak mungkin oleh usaha manusia, oleh siasat manusia, oleh fenomena alam. Tidak mungkin. Hanya satu yang memungkinkan itu terjadi. Campur tangan Tuhan. Air di sisi kanan seperti tembok. Kita bayangkanlah gereja ini. Nah ini lagi. Tembok ini air. Suatu yang coba kita bayangkan itu, kita pegang air. Kita pegang tangan kita basah. Tapi ini tanah kering. Itulah yang membuat Musa setelah menyeberang menyanyikan lagu pujian yang kita baca hari. Kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 18, itulah nyanyian Musa. Ketika kita memuji Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita memuliakan Tuhan. Itu bukan hanya sekedar kita meninggikan Tuhan. Bukan. Ketika kita memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang dilatih. Kita sedang diajar. Kita sedang dimotivasi. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam ayat 19 itu, andaikan mungkin kita baca tulisan Miriam, mungkin dia akan berkata, Roh Tuhan berkata kepadaku, Miriam, jangan biarkan abangmu itu bernyanyi sendiri. Jangan biarkan Musa bernyanyi sendiri. Apa hanya diakah yang mengalami mujizat? Apakah hanya dia yang menyeberangi laut Teberau? Suara itulah menggerakkan Miriam mengambil rebana. Dan semua perempuan Israel ikut menari sambil memukul rebana. Puji-pujian Musa yang diperdengarkan kepada umat Israel membuat Miriam mendengarkan juga suara Tuhan melalui pujian Musa. Jadi ketika kita bernyanyi memuji Tuhan,
baik kidung jemaat, baik buku ende, baik nyanyian kontemporer seperti yang dinyanyikan muda-mudi tadi. Kalau kita nyanyikan sebagai pujian dari hati kita yang paling dalam, sungguh kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat syair lagu itu. Amin. Jadi ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, kita sedang dilatih mendengarkan suara Tuhan, mempertajam telinga kita, mempertajam hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya dalam ibadah-ibadah Kristen, sebelum mendengarkan firman Tuhan, lebih dulu dinyanyikan nyanyian pujian. Dipersiapkan hatinya, dipersiapkan rohnya untuk ditaburi firman Tuhan. Itu pentingnya kita memuji Tuhan. Di samping nyanyiannya baru, hatinya juga harus baru. Dan yang paling utama, hatinya yang baru. Mau lagunya lagu tahun sebelum merdeka Indonesia nggak masalah. Liriknya. Tapi marwahnya, firman yang kita tangkap, pujian yang kita naikkan adalah pujian yang baru dari hati kita. Itulah pentingnya pujian. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena puji-pujian kita melatih kita, mempertajam pendengaran kita pada firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang dilatih untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, tahu mengucap syukur. Aku mau berterima kasih, tapi bagaimana caranya? Bernyanyi. Amin. Aku mau memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Memuji Tuhan. Bernyanyi. Itu pentingnya nyanyian baru. Itu pentingnya kantate, nyanyian, pujian kepada Tuhan. Itu bukan hanya kita sedang memuliakan Tuhan, tapi melatih kita untuk tahu bersyukur.